Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihumullahu bi thalatha baliyat awlaha yarfa'ullaha barakata min kasbihim wa thaniya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalitha yakhrujud dunya bi ghairi iman. Sadaqallahul azim wa balaghal rasulul karim ala dzalika minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati hadimul majlis Sababul Mustafa, yakni al-mukarramul muhtaram al-Ustaz Daud Muslim. Kita doakan beliau, Allah selalu sehatkan badannya, Allah berkahkan hidupnya, Allah bahagiakan hidupnya, dan Allah jadikan keturunan-keturunan beliau keturunan-keturunan yang soleh maupun yang solehah, dan majelisnya makin Allah berkahkan, Allah kembangkan, makin luas, makin banyak pemuda-pemudi di wilayah Sukadamai. Ini semua tidak ada lagi yang nongkrong ketika pengajian majelis Syababul Mustafa, nggak ada yang lagi yang nongkrong kecuali mereka duduk di majelis ilmu. Amin amin ya rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Bapak Umar dan para asatidz yang lainnya, dan juga terkhusus dan teristimewa yakni kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Qadri wa Habib Fahmi Al-Idrus. Kita doakan para dzurriyyatur Rasul ini yang hadir, mudah-mudahan dengan datangnya beliau, dengan singgahnya beliau ke majelis yang mulia ini majelis mendapat pandangan khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tasyakuran ini malam adalah tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Bersyukur, makna bersyukur penting, tapi yang harus kita ketahui sejarah bagaimana Republik Indonesia ini merdeka dari penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Bagaimana ini prosesnya? Bukan dikasih sama Portugis merdeka, enggak dikasih sama Belanda, enggak dikasih sama Jepang, enggak. Ini Indonesia merdeka, ini penuh dengan pengorbanan harta benda maupun pikirannya, bahkan darah ditumpahkan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Siapa mereka? Pejuang-pejuang yang sungguh luar biasa, terutama dan terkhusus yang diajarkan oleh baginda Nabi. Siapa yang berjihad membela agama Allah untuk membela negara daripada penjajahan, maka Allah janjikan surga untuknya. Maka subhanallah, siapa mereka? Ulama-ulama dan santri-santri yang memerdekakan Republik Indonesia ini. Enggak gratis. Perjuangannya sungguh luar biasa. Pagi berjuang, siang berjuang, malam berjuang. Untuk siapa? Bahkan mereka sendiri belum tentu mencicipi kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa jadi mereka sudah gugur duluan, sebelum merdeka bisa gugur duluan. Tapi pertanyaannya, kita yang tinggal menikmati kemerdekaan ini, apa yang harus kita isi dengan kemerdekaan ini? Ini yang terpenting. Jangan kita ikut-ikutan. Ini banyak kelompok mukidi ini luar biasa. Intimidasi ulama, ya, dicela ulama, ngomong sedikit ulama yang berbeda dicela. Hati-hati.
Tadi Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan nanti di akhir zaman banyak akan terjadi kepada umatku, mereka akan meninggalkan ulama, mereka nggak begitu peduli dengan ulama, mereka nggak begitu peduli dengan al-fuqaha, ahli fikih nggak peduli. Maka tapi ingat, akan Allah turunkan azab untuk mereka. Apa azabnya? Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan di dalam rezekinya. Allah angkat keberkahan di dalam usahanya. Apapun mereka punya usaha, Allah angkat keberkahan tersebut. Hati-hati. Jadi jangan jauh sama ulama. Keberkahannya negara Indonesia nggak gratis. Perjuangan ulama ini bisa merdeka. Dan juga di situ Rasulullah juga katakan ngejauhin ulama. Keberkahannya ulama ini luar biasa. Mujalasatul ulama ibadah. Duduk saja sudah dikategorikan ibadah. Maka jangan sia-sia ini. Ketika guru nyampaikan satu nasihat, sampai ini resepin, merdekain diri kita. Biasa kita bengong, fokusin apa yang disampaikan oleh guru, sehingga pulang dari majelis dapat ilmu, dapat bekal, ada dapat yang dikantongi untuk bisa kita amalkan. Ini sungguh luar biasa. Yang disepelein, karena kadang maaf, guru kadang ngajak sering bercanda, kadang nggak ada akhlaknya sama gurunya. Ini banyak terjadi. Berapa banyak majelis-majelis yang dideketin sama gurunya, tapi nggak punya akhlak sama gurunya. Ngomong sehelo-helonya, tak, seenak-enaknya, nggak ada. Coba lihat orang yang punya keberkahan, hormat sama guru, ini insya Allah keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Allah akan berkahkan hidupnya. Dan yang kedua kata Nabi, bala yang akan diturunkan oleh Allah, yakni yang kedua adalah Allah akan berikan pemimpin kepada mereka adalah pemimpin yang zalim. Berapa banyak sekarang majelis-majelis taklim yang masih tutup? Berapa banyak yang masih nggak boleh dibuka? Nggak boleh. Syiar di mana-mana masih banyak nggak boleh. Padahal kita tahu ini yang namanya makhluk corona. Ini adalah makhluk yang gaib, yang nggak pernah kita lihat dalam wujudnya. Enggak. Begitu juga syaitan adalah makhluk yang gaib, tapi mereka semua adalah Allah ciptakan. Karena mereka ada di muka buminya Allah. Mereka ada di muka buminya Allah. Dan Allah katakan di dalam firman yang lainnya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka bertasbih semua sama Allah. Ini harus kita tahu. Jangan kita takut sama makhluk, takut mati kena corona. Orang tua kita dulu mati bukan karena corona. Orang tua kita mati-matian. Pertanyaannya, kita mati dalam ingat sama Allah apa enggak? Apa lidah kita bisa mengucapkan kalimat tauhid apa tidak? Kita khawatir, takutnya kita punya hati rusak, kita nggak ingat sama Allah, ucapan kita melantur, naudzubillah min dzalik, wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan pernah jauhin ulama, deketin ulama, cintain ulama dengan tulus. Itu yang kedua, azabnya. Yang ketiga, azab yang akan Allah berikan gara-gara jauh sama ulama, nggak mau dekat sama ulama, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia tanpa membawa iman, tanpa membawa iman Islam, akhirnya wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Ini luar biasa, hebatnya tuh ulama bisa memerdekakan Republik Indonesia, memberikan semangat kepada santri-santri untuk berjuang, untuk memerdekakan daripada penjajahan. Ini luar biasa. Maka itu jangan pernah sia-siain. Kita punya guru-guru lekar, itu hormati. Guru lekar di rumah yang ngajarin alif-alifan, yang kenalin cara hukum, mana dalam hukum-hukum dalam cara wudhu kita, tahu jenis air bagaimana, cara kita tahu rukun wudhunya gimana, rukun sholatnya gimana, itu hormati, lebih cintai. Bukan berarti antum nggak boleh berguru ke jauh, enggak. Tapi cintai dulu guru di kampung kita, hormati dulu guru di kampung kita, baru antum cari guru yang lain. Tambahan, bukan berarti meninggalkan. Ini enggak kadang kenal sama guru-guru yang lain, guru yang di kampung dicuekin. Apalagi kadang dijadikan salah satu pengurus bagus, inti, dicuekin gurunya. Nah, ini yang nggak ada adab. Nggak bakal berkah. Pegang omongan Habib, nggak akan berkah itu murid. Nggak akan ada keberkahan itu murid. Dan dia akan mengalami satu kecelakaan tersendiri.
Artinya kecelakaan di dalam apapun mereka punya ilmu, nggak akan ada keberkahan, nggak akan ada ilmu yang disampaikan bisa diterima sama orang lain. Kalau dia nggak ada hormat sama gurunya, hati-hati. Banyak sejarah-sejarah bagaimana tentang penghormatan seorang murid kepada guru sampai Allah naikkan derajatnya, Allah naikkan makomnya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu bisa menghormati guru kita dan selalu cinta sama guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Syair terakhir Habib buat juga syair untuk negara Republik Indonesia. Habib minta ridho untuk kita baca bersama-sama. Ketika nanti syair ini sekaligus sedikitkan 17 Agustusan ya, tasyakuran 7 kemerdekaan. Nanti ketika Habib bilang, ayo kita semua jaga NKRI, siap? Oke, tabuhannya jangan terlalu banyak. Kalau mau masuk ke vokal jangan terlalu lama, terlalu banyak. Terus yang kedua juga Habib minta agak di-slowin, kalau vokal yang baca agak di-slowin gitu. Oke, siap? Siap. Tapi yang semangat. Negeri Indonesia yang kita cintai, subur makmur indah negeri kita ini, jangan sampai kotor oleh para pembenci. Ayo kita semua jaga NKRI.
Muhammad. Pesan terakhir leluhur kita dulu, mereka berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini dengan darah. Mereka berjuang dengan darah. Maka itu kita wajib menjaga negara Republik Indonesia walaupun darah yang harus kita tumpahkan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa Al Fakir sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi. Rasa rindu sebenarnya luar biasa. Cuman kepingin ambil berkah aja, nggak pengen ngomong sebenarnya mah. Tadi datang Pak Umar suruh baca roti. Dari situ tuh ya gosidah aja. Tadi mau baca gosidah, nanti pacaran lagi nggak enak depan guru ya. Gosidah. Nanti baca ntar ini yang baper. Soalnya kejadian banget. Atau 2 syair aja boleh dibaca terakhirnya aja. Yang syair 2 boleh guru? Boleh. Oke. Salli wa sallim dari itu bukan maksud nyindir, memang buat ini syair pengen artinya orang terbebas dari pacaran dan segera semua nikah. Cuman saat ini mengingat kembali kita punya saudara pernah kejadian itu ternyata. Ya mudah-mudahan kembali move on lah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.